Hidup sejati dimulai ketika kamu melangkah keluar dari zona nyamanmu. Neil Donald Walsh. Bayangkan menjalani kehidupan di mana setiap hari terasa sama, di mana kamu hanya bertahan dengan yang sudah dikenal, dan perubahan adalah sesuatu yang kamu hindari sepenuhnya. Inilah inti dari tetap berada di zona nyaman, tempat yang terasa aman, namun juga tempat stagnasi dan peluang yang terlewatkan. Di dunia saat ini, kenyamanan bisa menjadi penjara, terutama bagi kita yang ingin berkembang dan unggul. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa jalan menuju pertumbuhan sejati, perubahan yang bermakna, dan kehidupan yang lebih memuaskan dimulai saat kamu berani keluar dari zona nyaman itu? Stoicisme, sebuah filosofi yang telah membimbing banyak orang melalui tantangan hidup terberat, menawarkan wawasan berharga tentang cara menghadapi ketakutan dan merangkul perubahan. Cara terbaik untuk menghadapi ketakutan adalah dengan menatapnya langsung. Seneca, salah satu filsuf Stoik terkemuka, memahami bahwa ketakutan seringkali mengurung kita di tempat yang terasa aman. Kita menghindari risiko dan tantangan, dan dengan itu, kita juga menghindari hidup sepenuhnya. Ketakutan adalah respons alami, tetapi juga sesuatu yang bisa kita atasi dengan pola pikir yang tepat. Stoicisme mengajarkan bahwa kita membangun ketahanan dan keberanian dengan menghadapi ketakutan secara langsung. Ini bukan tentang menghilangkan rasa takut, melainkan menjadikannya sebagai pendorong untuk berkembang. Saat kamu tetap berada di zona nyaman, kamu tidak hanya menghindari ketidaknyamanan, tetapi juga potensi untuk menjadi luar biasa. Kamu mungkin berpikir bahwa bertahan dalam kenyamanan adalah bentuk perawatan diri, tetapi sebenarnya itu cara untuk menghindari pengalaman yang bisa membawa perkembangan pribadi yang mendalam. Marcus Aurelius, filsuf Stoik lainnya, berkata, "Rintangan di jalan menjadi jalan itu sendiri." Artinya, tantangan dan ketidaknyamanan bukanlah penghalang, melainkan bagian penting dari perjalanan kita. Mereka adalah peluang untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Dengan mengubah cara pandang terhadap perjuangan sebagai batu loncatan, bukan hambatan, kita menggeser pola pikir dari penghindaran menuju pemberdayaan. Pikirkan rutinitas harian yang kamu ikuti karena kebiasaan. Mungkin terasa aman, tetapi juga membatasi. Kapan terakhir kali kamu mencoba sesuatu yang baru atau mengambil risiko? Jika kamu tidak ingat, mungkin saatnya mengevaluasi apakah zona nyamanmu justru menghambat potensimu. Video ini akan menjelajahi mengapa melangkah keluar dari zona nyaman sangat penting dan bagaimana prinsip-prinsip Stoik dapat membantu kamu melakukannya. Kami akan membahas strategi praktis untuk merangkul ketidaknyamanan, menghadapi ketakutan dengan perspektif baru, dan mempelajari bagaimana kebijaksanaan kuno dapat mengubah kehidupan modern kita. Sepanjang perjalanan ini, kami akan mengambil inspirasi dari ajaran para filsuf Stoik dan contoh kehidupan nyata untuk menggambarkan dampak kuat dari melangkah keluar dari zona nyaman. Di akhir video ini, kamu akan memahami jebakan dari tetap berada di zona aman dan memiliki langkah-langkah nyata untuk membebaskan diri dari zona nyaman, serta merangkul kehidupan penuh petualangan dan pertumbuhan. Jadi, bersiaplah dan tantang dirimu sendiri. Saatnya melampaui zona nyamanmu dan membuka potensi penuh dalam hidupmu. Seperti yang pernah dikatakan Friedrich Nietzsche, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara. Rangkul tantangan, temukan alasannya, dan mulailah perjalanan ini bersama-sama. Memahami zona nyaman. Mari kita bedah apa itu zona nyaman dan mengapa itu lebih merupakan jebakan daripada tempat yang benar-benar aman. Zona nyaman adalah kondisi mental dan emosional di mana segalanya terasa familiar dan aman. Ini seperti kepompong yang nyaman, tempat risiko dan tantangan dijauhkan. Kamu mungkin berpikir ini tempat yang aman, tetapi rasa aman yang semu ini justru menghambat pertumbuhanmu. Definisi, apa itu zona nyaman? Bayangkan sebuah zona di mana segalanya dapat diprediksi dan nyaman. Disinilah kebanyakan orang cenderung bertahan karena terasa aman. Kamu merasa memegang kendali, dan segalanya berjalan rutin. Namun, rasa aman ini hanyalah ilusi. Meskipun tampak seperti tempat yang sempurna, zona nyaman seringkali mengarah pada kepuasan yang semu. Kamu tidak berkembang, dan tentu saja tidak mencapai potensi penuhmu. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca, kata-kata Seneca sangat relevan saat kita berbicara tentang zona nyaman. Seringkali, ketakutan untuk melangkah keluar jauh lebih buruk daripada kenyataan menghadapi tantangan.
Pikiran kita cenderung melebih-lebihkan risiko dan potensi kegagalan, menciptakan penjara mental yang menghalangi kita untuk bertindak. Ketidaknyamanan yang kita bayangkan seringkali jauh lebih besar daripada pengalaman nyata menghadapi ketakutan. Konsekuensi, biaya tinggi dari tetap bertahan. Tetap berada di zona nyaman membawa kerugian besar. Berikut adalah beberapa konsekuensi utama. Kurangnya nilai. Ketika kamu bertahan dengan yang familiar, kamu tidak menghadirkan sesuatu yang baru. Hal-hal yang kita cintai menunjukkan siapa kita. Seneca, jika kamu tidak berkembang, kamu tidak menambah nilai bagi dirimu atau orang lain, membuatmu tampak kurang dinamis dan menarik. Masalah hubungan, mempertahankan atau membuat seseorang terkesan menjadi sulit jika kamu tidak berkembang. Hubungan berkembang melalui pertumbuhan. Jika kamu tidak mendorong batasanmu, hubunganmu bisa menjadi stagnan dan tidak memuaskan. Mimpi yang tak tercapai. Mimpi membutuhkan tindakan untuk menjadi nyata. Tetap di zona nyaman seperti menyimpan mimpi itu di sudut gelap, tidak akan tumbuh. Apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat. Friedrich Nietzsche, kegagalan sejati adalah menolak untuk mencoba. Pertumbuhan yang stagnan. Pertumbuhan membutuhkan tindakan dan ketidaknyamanan. Jika kamu tidak menantang dirimu, kamu tidak berkembang. Ketakutan untuk melangkah keluar biasanya lebih buruk daripada pengalaman nyata. Peluang yang terlewatkan. Hidup penuh dengan peluang yang bisa membawa pengalaman luar biasa. Dengan tetap nyaman, kamu melewatkan peluang ini. Satu-satunya batasan untuk mewujudkan hari esok adalah keraguan kita hari ini. Franklin D. Roosevelt, harga diri yang rendah. Menghindari tantangan dapat menyebabkan perasaan tidak mampu dan rendah diri. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius, dampak terbatas. Kamu tidak bisa membuat perubahan besar sambil tetap di zona nyaman. Orang yang berani adalah orang yang bebas. Seneca, kamu harus mendorong ketakutan dan memperluas batasanmu untuk memberikan dampak yang berarti. Batasan karir. Pertumbuhan karir sering datang dari mengambil risiko dan melangkah ke peran baru. Bertahan dengan yang kamu tahu mungkin terasa aman, tetapi juga membatasi kemajuanmu. Masalah kesehatan. Menghindari ketidaknyamanan dari kebiasaan sehat dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Pikiran adalah segalanya. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu jadi. Buddha, isolasi sosial. Tetap di zona aman bisa membuatmu kehilangan koneksi dan persahabatan yang bermakna. Koneksi sejati tercipta saat kamu berani melangkah keluar dan merangkul pengalaman baru. Memahami konsekuensi ini membantu kamu melihat mengapa zona nyaman tidak seaman yang terlihat. Ini adalah jebakan mental yang menghalangimu mencapai potensi penuh dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Metode Stoik untuk merangkul perubahan. Merangkul perubahan bisa terasa menakutkan, tetapi Stoicisme menawarkan strategi kuat untuk membuat proses ini lebih mudah dan efektif. Berikut adalah cara menerapkan prinsip Stoik untuk mengubah tantangan menjadi peluang pertumbuhan. Prinsip Stoik 1. Refleksikan kemungkinan hasil. Saat menghadapi keputusan atau perubahan, penting untuk mempertimbangkan skenario terburuk dan terbaik. Pendekatan ini membantu kamu mempersiapkan tantangan potensial dan memanfaatkan peluang dengan perspektif yang seimbang. Sebelum bertindak, luangkan waktu untuk membayangkan hasil yang mungkin. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang terburuk yang bisa terjadi, dan apa hasil terbaiknya? Metode ini memungkinkan kamu merencanakan kesulitan sambil mengenali manfaat potensial. Rintangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Marcus Aurelius. Kutipan ini menegaskan bahwa rintangan bukan hanya penghalang, tetapi bagian integral dari perjalananmu. Dengan merenungkan hasil potensial, kamu merencanakan dan mengubah tantangan menjadi batu loncatan menuju tujuanmu. Prinsip Stoik 2. Kelola emosi dan tetap objektif. Mengendalikan emosi dan mempertahankan objektivitas adalah kunci saat menghadapi perubahan. Emosi dapat mengaburkan penilaian dan menyebabkan keputusan impulsif. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mendekati situasi dengan pikiran yang jernih dan rasional. Latih kesadaran diri untuk memahami respons emosionalmu. Saat menghadapi tantangan,
Berhenti sejenak untuk menilai perasaan dan pikiranmu. Apakah mereka berdasarkan fakta atau ketakutan? Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius. Kutipan ini menyoroti keyakinan Stoik bahwa meskipun kamu tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, kamu memiliki kendali penuh atas responsmu. Dengan menguasai emosi, kamu memberdayakan diri untuk menghadapi perubahan dengan anggun dan ketahanan. Prinsip Stoik 3. Rangkul ketidaknyamanan sebagai jalan menuju pertumbuhan. Ketidaknyamanan adalah bagian penting dari pertumbuhan. Alih-alih menghindarinya, rangkul sebagai alat untuk perbaikan diri. Ketidaknyamanan mendorongmu keluar dari zona nyaman dan membangun ketahanan. Saat menghadapi ketidaknyamanan, pandanglah sebagai peluang, bukan ancaman. Baik itu menangani proyek yang menantang, menghadapi ketakutan, atau mempelajari keterampilan baru, dekati situasi ini dengan pola pikir bahwa mereka berkontribusi pada pertumbuhanmu. Orang yang berani adalah orang yang bebas. Seneca, kutipan ini memperkuat gagasan bahwa kebebasan sejati datang dari keberanian. Merangkul ketidaknyamanan membutuhkan keberanian, dan melalui keberanian itu, kamu mencapai kebebasan yang lebih besar dalam hidupmu. Masalah nyata dari tetap di zona nyaman. Melangkah keluar dari zona nyaman seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi tetap berada di dalamnya dapat memiliki konsekuensi serius yang luas. Berikut adalah beberapa masalah nyata yang menggambarkan bagaimana kenyamanan, jika tidak dikendalikan, dapat menggerus berbagai aspek kehidupanmu, dari hubungan hingga harga dirimu. Kurangnya nilai, tidak ada kontribusi atau pertumbuhan baru. Salah satu kelemahan terbesar dari tetap di zona nyaman adalah kurangnya pertumbuhan pribadi dan profesional. Ketika kamu berpegang pada yang familiar, kamu menyangkal dirimu kesempatan untuk menghadirkan ide-ide baru dan berharga. Pertumbuhan hanya terjadi saat kamu mendorong dirimu melampaui batasan. Jika kamu tidak berkembang, kamu stagnan, yang seringkali mengarah pada kehidupan di mana kamu memberikan nilai yang sangat sedikit. Masalah hubungan, kesulitan mempertahankan atau mengesankan. Hubungan, baik romantis maupun platonis, berkembang melalui pertumbuhan. Bagaimana kamu bisa mempertahankan atau mengesankan orang yang kamu sayangi jika kamu tidak menantang dirimu sendiri? Zona nyaman mungkin terasa aman, tetapi bisa menyebabkan hubungan yang stagnan dan tidak memuaskan. Mimpi yang tak tercapai, tujuan tetap tak terjangkau. Mimpi dan aspirasi seperti benih, mereka perlu dipelihara untuk tumbuh. Tetap di zona nyaman seperti menyimpan benih itu di ruang gelap dan sempit. Rasa sakit dari mimpi yang tak tercapai adalah pengingat kuat bahwa pertumbuhan membutuhkan langkah keluar dan pengambilan risiko. Pertumbuhan stagnan, tidak ada perbaikan di bidang hidup. Pertumbuhan bukanlah proses pasif. Itu membutuhkan tindakan dan seringkali ketidaknyamanan. Jika kamu tidak aktif menantang dirimu, kamu tidak berkembang. Stagnasi ini bisa memengaruhi semua aspek hidupmu, karir, kesehatan, dan perkembangan pribadi. Peluang yang terlewatkan, kehilangan kesempatan untuk pengalaman lebih baik. Hidup penuh dengan peluang yang bisa mengarah pada pengalaman dan pencapaian luar biasa. Dengan tetap nyaman, kamu melewatkan peluang ini. Setiap peluang yang terlewat adalah langkah menjauh dari terobosan potensial. Harga diri rendah, perasaan tidak memadai dan rendah diri. Jika kamu tidak menantang dirimu, kamu mungkin tidak hidup sesuai potensimu. Ini bisa menyebabkan harga diri rendah dan rasa tidak puas. Harga dirimu terkait erat dengan tindakanmu dan kesiapanmu untuk berkembang. Dampak terbatas, kemampuan terbatas untuk membuat perubahan. Tetap di zona nyaman membatasi kemampuanmu untuk membuat perubahan yang berarti. Untuk memberikan dampak yang lebih besar, kamu perlu mendorong batasanmu. Batasan karir, prospek kerja dan kemajuan terbatas. Dalam dunia profesional, pertumbuhan datang dari mengambil risiko dan melangkah ke peran baru. Bertahan dengan yang kamu tahu mungkin terasa aman, tetapi juga membatasi kemajuan kariermu. Masalah kesehatan, masalah potensial dari menghindari kebiasaan sehat. Menghindari ketidaknyamanan dari kebiasaan sehat bisa menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Jalan yang mudah mungkin menarik sekarang, tetapi penting untuk mempertimbangkan efek jangka panjang dari mengabaikan kesejahteraanmu. Isolasi sosial, kehilangan koneksi dan persahabatan yang bermakna. Dengan tetap di zona aman,
Kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun koneksi dan persahabatan yang bermakna. Koneksi sejati tercipta saat kamu berani melangkah keluar dan merangkul pengalaman baru. Zona nyaman adalah jebakan yang bisa mengarah pada kehidupan penuh penyesalan dan potensi yang tidak terpenuhi. Melangkah keluar dari zona nyaman dan merangkul ketidaknyamanan adalah kunci untuk pertumbuhan dan pemenuhan. Ingat kebijaksanaan stoik dari Marcus Aurelius. Balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan luka. Dengan kata lain, cara terbaik untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan dari tetap di zona nyaman adalah dengan bangkit di atasnya. Jalan stoik menuju perubahan sejati. Kemuliaan terbesar dalam hidup bukan terletak pada tidak pernah jatuh, tetapi pada bangkit setiap kali kita jatuh. Nelson Mandela. Perubahan sejati bukan hanya tentang mengubah permukaan, tetapi secara fundamental menggeser cara kamu menghadapi tantangan hidup. Transformasi ini dimulai dengan menghadapi ketakutan secara langsung, merangkul tantangan sebagai peluang, dan mengambil langkah-langkah praktis yang nyata untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Menghadapi ketakutan, pentingnya menghadapi ketakutan untuk perubahan nyata. Ketakutan adalah cara pikiran menjagamu tetap aman, tetapi juga bisa menjadi hal yang menjebakmu dalam siklus stagnasi. Stoisisme mengajarkan bahwa ketakutan tidak boleh dihindari, tetapi dihadapi langsung. Saat kamu menghadapi ketakutan, kamu menyadari bahwa mereka seringkali lebih mudah diatasi daripada yang kamu bayangkan. Menerima tantangan, bagaimana merangkul tantangan mengarah pada pertumbuhan. Tantangan hidup bukanlah penghalang. Mereka adalah batu loncatan menuju pertumbuhan. Stoisisme mendorongmu untuk melihat tantangan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk menguji kekuatan dan karaktermu. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, belajar lebih banyak, dan berkembang dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan.